Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, hafizakumullah. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit soal poligami. Eh, Meskipun praktek poligami ini sudah dilakukan orang selama ratusan tahun, saya kira kita perlu kembali membahas masalah ini karena belakangan ini juga poligami ini dikampanyekan sebagai sesuatu yang sebagai gaya hidup, atau bisa juga dianggap sebagai satu kebanggaan, atau bisa dianggap sebagai bentuk kesalehan orang di hari ini tuh ukurannya poligami. Itu disebar di flyer-flyer dalam bentuk pelatihan dengan mahar sekian, pulang pelatihan tuh udah langsung praktek poligami. Nah, sebenarnya seperti apa sih poligami di dalam Islam? Nah, secara zohir ulama menarik simpulan dari ayat Quran yang mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nah, dari ayat itu kemudian disimpulkan bahwa poligami itu boleh gitu. Poligami itu boleh. Nah, pandangan ulama-ulama di fikih-fikih klasik atau fikih-fikih abad pertengahan itu demikian, bahwa poligami itu dibolehkan. Nah, kalau kita merujuk kepada misalnya kajian-kajian fikih kontemporer, misalnya seperti Syekh Wahbah Zuhaili di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, misalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dia mengatakan bahwa asas bahwa poligami itu bukan satu bentuk bangunan rumah tangga yang ideal. Jadi yang ideal itu bukan poligami tetapi monogami. Artinya satu istri, bukan yang ta'addudu zaujah itu. Ta'addudu zaujat itu bukan bangunan ideal. Jadi poligami bukan bangunan ideal dari sebuah rumah tangga. Meskipun demikian, poligami tetap dapat mungkin dilakukan dalam bentuk pengecualian atau situasi-situasi tertentu yang mengharuskan orang untuk berpoligami. Misalnya situasi darurat di mana kondisi tertentu mengancam keberlangsungan atau mengancam spesies manusia ini terancam punah. Entah itu sebabnya bencana seperti perang, atau misalnya kematian yang disebabkan oleh wabah tertentu yang menyebabkan kematian dalam penduduk muka bumi dalam jumlah besar. Nah, itu beberapa contoh ya yang menjadi pengecualian di mana orang boleh berpoligami. Jadi yang bangunan ideal rumah tangga itu sebenarnya monogami, bukan poligami. Itu cara pandang kajian fikih kontemporer begitu. Nah, sebenarnya hal itu juga harus dipahami bahwa itu bukan sesuatu yang, pandangan ini bukan berarti baru, tetapi pandangan yang sebenarnya kalau dikaji secara sejarah hukum Islam, bahwa monogami ini adalah bangunan asasi, bangunan fondasional sebuah rumah tangga itu ya monogami itu. Kita misalnya bisa lihat buku Tarikh Tasri' al-Islaminya saya Muhammad Hudori Bek, itu lazim kita bisa lihat bahwa ayat itu bukan anjuran untuk berpoligami dari satu kemudian menjadi 2, 3, dan 4, bukan, tetapi justru dari yang perkawinan yang tidak terbatas, poligami yang tidak terbatas, justru dengan ayat itu ingin dikurangi, ingin dibatasi. Oleh karenanya itu Hudori Bek mengatakan di dalam Tarikh Tasri' al-Islami bahwa bangunan asasi rumah tangga itu ia monogami, bukan poligami. Ini misalnya kita didukung oleh riwayat, misalnya
ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menemukan banyak sahabat Ansor yang beristri lebih dari 4 gitu. Sehingga ada seorang datang kepada Nabi mengatakan bahwa ya Rasul, saya punya istri 10 gitu. Kemudian Nabi mengatakan amsik arba'an wa farik sairohuna. Nah, jadi 10 itu banyak sekali. Pilih saja 4 yang mana yang kamu anggap akan kamu pertahankan begitu. Wa farik sairohuna, dan yang sisanya itu kamu lepaskan. Artinya semangat dari ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba itu bukan ayat poligami, tetapi ayat pembatasan dari istri yang tidak terbatas di tradisi perkawinan masyarakat jahiliyah, sehingga dibatasi maksimal menjadi 4. Bukan berarti ini menjadi yang kemudian ayat ini kemudian dipopulerkan dengan judul ayat poligami, yaitu sebenarnya antara kecelakaan atau bukan saya kurang ngerti, tetapi yang jelas itu mengecoh banyak orang dari hukum asasi, hukum dasar dari monogami atau poligami itu sendiri, dengan melabelkan ayat ini sebagai ayat poligami. Yang semangatnya itu justru bertentangan dengan semangat poligami itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.